Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dovir Surya Saputra, NIM 20 40 50 20 10 5. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah UINKAS Jember. Pada video kali ini saya akan membuat tanggapan tentang video materi ekonomi Islam yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, langsung saja, apa itu ekonomi Islam? Secara umum, definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yang berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah, yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Namun, definisi ilmu ekonomi Islam berbeda dengan konvensional. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas dan mempelajari perilaku manusia dan dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Menurut Abdul Manan dalam buku Pengantar Ekonomi karya Abdul Ghafur, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariat Islam. Perbedaan ekonomi syariah dan ilmu ekonomi konvensional. Pertama, sumber secara epistemologi. Tata aturan ekonomi syariah berdasarkan pada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu ekonomi konvensional berasal dari nalar pikiran manusia. Kedua, tujuan. Tujuan ekonomi syariah adalah membawa pada suasana al-falah atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan konvensional hanya mementingkan kepuasan di dunia saja. Selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama Al-Quran, sudah pasti karena Al-Quran adalah sumber utama pengetahuan sekaligus hukum dalam kehidupan Islam. Yang kedua As-Sunnah, cara perbuatan atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama Tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua as-siddiq dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adalah, keadilan. Yang kelima al-tawazzun, tolong menolong. Selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama bebas dari maghrib. Yang kedua bebas dari maisir. Yang ketiga bebas dari gharar. Yang keempat bebas dari riba. Ini sudah pasti. Dalam ekonomi Islam sangat dilarang terjadinya perjudian, penipuan, riba, dan sejenisnya. Selanjutnya karakteristik ilmu ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia hanya sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba, larangan judi, penipuan, dan riba. Ini tidak dipraktekkan dalam ilmu ekonomi Islam. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan dalam keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Oke, sekian video tanggapan tentang materi konsep dasar ilmu ekonomi Islam kali ini. Jika teman-teman mau bertanya atau mau merevisi jika saya ada salah, silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.